Oke, gitu. Ini masa-masa ujian telah berakhir ya gitu. Dan kita didapatkan sebuah skor rata-rata nilai TKA siswa-siswa kita ternyata turunnya gitu. Bahkan mata pelajaran wajib kayak bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris itu sama sekali nggak ada yang melewati atau bahkan menyentuh KKM gitu. Nah, Hmm. ini kira-kira kenapa sih gitu? eh Tingkat apa ya? Hasil ujian anak sekolah kita tuh menurun gitu atau rendah gitu. Apa? Karena MBG katanya. Karena MPG. Ya, itu benar kan MBG. Tapi emang itu TK itu sistem sekarang ya? Sistem Dulu sekarang. tuh ujian. Dulu itu kan UKOM. Oh, Eh, apa? UTBK dulu UTBK. UTBK. Maksudnya, tapi dari secara umum gitu, emang sebenarnya segitu-segitu aja, emang emang turun gitu sekarang. Karena kita tahu ya ujian juga ya dikasih tahu jawabannya dulu tuh. Jadi kalaupun udah dikasih tahu gitu, tapi masih masih rendah. Ya jadi masa karirnya belum tahu tuh dengan sistem berubah sana sebenarnya ini emang turun atau emang sama aja dari dulu juga emang ya segitu-segitu aja sebenarnya. Soalnya kalau di sekolah karir sih yakin sih emang segitu nilai apa namanya nggak jauh gitu. Kalau dilihat dari kita ya, uh, karir kan IPA ya, IPA tuh kan harusnya rada rada oke lah gitu. Cuman kalau dari teman-teman tuh ya bahasa Inggrisnya ya nggak oke juga. Terus bahasa Indonesia tuh apalagi bahasa Indonesia tuh termasuk sulit loh sebenarnya. Terus matematika kan apalagi kayaknya ketika lihat data kayak gitu tuh bukan wah ini parah nih generasi sekarang ya kayaknya ngaca juga ke generasi sekarang juga Sebelumnya gitu. kayaknya sama aja sih kalau kita lihat tuh nggak jauh beda gitu kan. Berarti emang ada yang salah sih, ada yang salah entah dari sistem belajar mengajarnya atau emang dari bahkan dari hal yang diujikannya mungkin bisa jadi kan mungkin ngajarnya udah bener kali tapi cara ngambil nilainya mungkin belum tepat bisa jadi gitu kan banyak 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 hal gitu misalkan kemarin tuh kayak apa ya videonya siapa ya Kania kalau nggak salah ya dia yang ngebahas ada soal-soal bermasalah gitu jadi misalnya bisa jadi nih suatu sekolah nih siswanya sebenarnya udah kompeten sebenarnya Hmm. tapi ketika yang diujikan soal-soal yang bermasalah akhirnya yang kompeten itu jadi orang yang terlihat tidak kompeten dan yang orang tidak kompeten malah terlihat yang apa karena soalnya salah malah sebaliknya gitu yang gak kompeten itu terlihat lebih kompeten gitu karena dia menemukan soal-soal yang nah terutama itu ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Ya, kayak bahasa ini di Banten, bahasa Indonesia itu rata-ratanya 57,31. Bahasa Inggris rata-ratanya 26,50 gitu. Itu 50-an ya Jakarta itu termasuk yang 60 ya enam Ya, puluhan ya Jakarta sama Jogja kalau nggak saya bahasa Indonesia. bahasa Indonesia tadi ya. Kalau nggak salah 60 deh nah itu nggak tahu deh itu termasuk yang emang Ya, kalau Jakarta 63. 63 ya. Ya, Nah, itu pun nggak ada yang sampai angka 70 ya, nggak ada. seluruh Indonesia ya. Nah, itu tuh kan tadi Kari sempet riset dikit tuh emang yang diujikan tuh apa sih di bahasa Indonesia. Salah satunya itu emang kemampuan literasi. Itu relate tuh sama yang dibahas di si Kania itu bahwa soal-soal literasi itu banyak yang dipermasalahkan, soal-soal yang uh, dilempar ke siswa sekarang ya jadi kurikulum ya. Jadi uh, soal-soalnya itu bermasalah. Jadi harusnya itu yang diuji itu soal itu tuh kemampuan literasi siswa bukan kemampuan apa sih pengetahuan umum mungkin belum pernah pernah lihat videonya jadi dia tuh kasih dua atau tiga soal gitu dia kasih contoh kata dia banyak soal-soal seperti itu yang diujikan di sekolah-sekolah kita jadi untuk bahasa Indonesia ini misalkan ada kan biasanya panjang-panjang tuh latar belakang dulu tuh apa namanya
masalahnya dulu tuh. Masalahnya. Nah, itu yang ditanya, yang diambil itu bukan bukan informasi yang Tampilkan. ditampilkan, tapi pengetahuan yang lain. Bahkan misalkan ada pokoknya salah satu contohnya itu dia waktu itu ngomongin masalah kandungan susu lah, susu tuh mengandung apa lah, kalau itu tuh harusnya ditulis di situ di sumber informasinya situ. Yang dipertanyakan itu malah apa sih namanya, tabel kimia yang bisa diambil kesimpulan bahwa ini bukan soal literasi tapi soal soal kimia. Jadi orang-orang yang emang sebenarnya kemampuan literasinya tinggi nih misalkan ya, kan ada orang-orang tuh yang misalkan banyak kok yang di kelas karya juga ada orang-orang yang pendiam gitu. Tapi kalau dia itu sebenarnya pinter tuh mencermati sesuatu gitu, kasus-kasus gitu kan. Tapi kalau hafalan gitu, kalau kimia misalkan kimia atau fisika kan kimia gitu kan, itu bisa jadi kan kehafalan juga kan. Nah, itu dia malah menguji hafalannya. Itu di tabel periode itu disebut apa gitu. Padahal di situnya nggak ada. Harusnya itu literasi itu ya kita mengambil informasi di situ terus ditanyakan salah satu informasi itu maksudnya apa gitu. Bukan menguji kemampuan apa namanya, pengetahuan dia, bukan. Nah, itu Ngerti. ya si Karena itu juga yang sering jadi meme di internet gitu, gitu, ejek-ejekan gitu, kayak diajarinya apa, tapi soal ujiannya apa nah gitu. ya itu kata si Kana itu banyak katanya yang masih seperti itu soal-soal kita. Nah, itu mungkin itu kayaknya salah satu aja sih, salah satu masalah. Makanya mungkin banyak juga orang-orang yang ya kasusnya Bim waktu di angkatan KARI itu ada emang orang-orang yang kan dulu waktu kelas 1 semester 2-nya kan kita tes psikotes ya. Orang-orang yang nggak masuk kelas IPA tadinya, kayak kelas kelas rintisan, itu pas diuji psikotes, itu yang tinggi itu yang nggak masuk kelas rintisan secara psikologis itu kemampuan intelektualnya. Iya kejadian Bim. Akhirnya apa? Oh ternyata orang-orang yang nggak masuk ke kelas rintisan itu, orang-orang yang IQ-nya gede itu nggak masuk kelas rintisan tuh Bim. Nah itu yang jadi masalah tuh. Nanti harus dibedain tuh dia kemampuan literasi, kemampuan berpikir, kemampuan kritis, sama apa sih kemampuan ketahuan dia gitu. Mungkin dia tahu misalnya tahu dia geografi misalkan. Dia tahu tuh misalkan kan orang-orang yang ngikutin bola tuh kadang tahu tuh negara-negara kan, bendera apa bendera apa. Iya kan, lihat kan. Iya. Nah, itu mungkin dia kadang jago tuh di geografi itu. Tapi untuk di kasus-kasus lain tuh orang-orang yang mungkin pinter matematika mungkin tapi dia nggak suka bola itu kadang dia nggak tahu gitu ini negara apa tuh kan. Nah kadang situ tuh, jadi harus fair sih uji apa soal-soal seperti itu. Nanti takutnya malah kecolongan, nanti malah yang nanti ijazahnya nilainya tinggi atau yang bahkan yang IPKT itu orang-orang yang salah justru. Nah itu yang dikhawatirkan seperti itu sih dari PD yang Kari tangkap dari video si Kania itu. Oke, tadi sempat apa nanya juga kan di grup gitu. Katanya ada yang ini apa bilang gitu, soalnya tuh sulit banget gitu. Terkait sulit atau enggaknya sih soal sekarang nggak tahu ya. Tapi ada juga yang bilang katanya lebih kepada itu tadi apa nggak diajarin prinsip dasarnya apa gitu ya kan. Jadinya ketika soalnya beda langsung nggak tahu gitu. Oh iya benar Bim, tadi kan riset bentar ya. Tadi kan riset yang bentar, ternyata iya. Jadi ada soal-soal ujian itu yang beda sama tryout. Jadi tryoutnya itu soal-soal apa? Kan kita tuh kalau di sekolah tuh acuan belajarnya kan pasti tryout kan, dari tryout. Ya, tryoutnya apa? Yang diujikan tuh berbeda. Nah itu emang kaget dia siswanya kan. Jadi emang kadang mungkin ada siswa yang udah siap, dia udah mungkin siap gitu ya kan dengan tryout itu iya, ya kan. Mungkin udah 12 jam sehari dia belajar mungkin kan. Tapi ketika emang soalnya beda ya mau gimana? Yang benar sih. Mau gimana lagi kan? Iya, resource-nya kan udah dipakai untuk menguasai itu. Iya. Jadi ya bingung sih. Itu satu hal ya. Mungkin ada hal lain lagi mungkin yang mempengaruhi TKA tadi. Oke, tadi sempat mention MBG ya gitu. Nah, ternyata di MBG ini makan bergizi gratis ini tuh nggak gratis gitu.
apa ya? Memang secara literal kan emang gak gratis gitu. Nah, kan itu pakai anggaran negara juga. Kan makanan bergizi gratis ini kan untuk masyarakat ya. Nah, namun ternyata tidak segratis itu. Karena dari adanya program makan bergizi gratis ini ada bayaran lain yang harus masyarakat bayar. Apa tuh? Apa itu? Harga pangan yang naik. Contohnya adalah ayam gitu. Nah, jadi baru aja kemarin, bukan kemarin, barusan ya kan, eh, bisa dibilang ini adalah hal yang bagus gitu ya kan. Pandeglang ini mendatangkan ahli gizi dari Bogor gitu ya kan, fresh graduate. Ini kalau kalau deal sih bagus ya untuk gizi anak-anak Pandeglang gitu ya kan, supaya nggak asal bikin nih gitu. Nah, tapi ada satu orang nih, dia ini kan pedagang ya kan, pedagang ikan. Dia itu sempat didatangin sama sama kru kru dapur MBG, minta harga penawaran gitu. Wah, ini mah bisa dibilang harga 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 pusat. ternak, harga pusat Oh. gitu ya kan, bukan harga pasar gitu. Nah, jadi banyak gitu. eh, Dapur-dapur MBG itu bukan membeli ke pasar gitu. Yang mana harusnya kan masyarakat yang jualan di pasar ini untung besar gitu karena dagangannya laku nih gitu. Ternyata malah sebaliknya gitu. Para dapur-dapur ini tuh langsung pergi ke peternakan gitu. Contohnya adalah peternakan ayam gitu. Nah, jadinya orang yang biasa jualan di pasar, beli ke peternakan, terus jual ke pasar, ini harus bersaing dengan dapur MBG gitu. Ketika eh, harga ayam di peternakannya naik, otomatis harga jual di pasarnya pun naik gitu. Dan hal itu juga berimbas ke UMKM. Contohnya adalah ke fried chicken atau ayam goreng tepung ini. Jadinya harus menaikkan harga gitu. Jadi kepada warga-warga biasa pun eh, jadi harus mengeluarkan duit yang lebih banyak untuk tadinya biasa beli ke ayam goreng langganannya gitu. Jadi naik gitu harganya gitu. Ya, jadi dapat dapat makan gratis sih di sekolah. Iya, Tapi yang lain mahal gitu. yang lain jadi mahal Jadi gitu. mahal. Ya, Secara apa ya? Secara manajemen sih bagus ya gitu karena yang jadinya mereka tuh memaksimalkan gitu ya kan dengan anggaran 10.000 ini jadi beneran bisa gitu ya kan beli ayam yang beli ayam yang dengan apa ya dengan porsi yang bisa lebih banyak gitu yang tadinya harus ke pasar gitu ya kan dengan harga segitu gitu kan. Nah, tapi dengan beli langsung ke peternak bisa menghemat 6.000 sampai 8.000 rupiah gitu per yang kilonya. per kilonya gitu yang tadinya kalau beli ke pasar tuh kan dinaikin marginnya gitu. Nah, cuman hal itu tuh berimbas kepada eh, orang lain gitu ya kan. Jadinya harus naikin Iya, juga gitu. kan nggak semua orang kan dapat MBG kan. Nggak semua gitu. Iya, nggak semua orang dapat MBG. Tapi semua orang kena dampak harganya. Iya, kena dampak harganya gitu. Terus juga dari komentar dari apa ahli gizi ini juga terkait itu sih di mana banyak orang banyak gitu ya kan orang tua siswanya ini tuh menyuruh deh gitu kalau dapat MBG jangan langsung dimakan ya bawa pulang aja ke rumah. Buat Nah itu tuh menimbulkan masalah gitu. Jadi si orang tua ini takut gitu anaknya itu keracunan makanan. Nah tapi masalahnya adalah di dibawa pulangnya ini kan semisalnya waktu istirahatnya itu kan jam 12 gitu ya kan pulangnya itu jam 4. Masalahnya adalah waktu makan itu kan waktu penyajian itu kan ada waktunya gitu ya kan dimana makanan itu masih sehat gitu ya kan dikonsumsi saat dihidangkan itu juga gitu. WHO bilang gitu kalau itu tuh makanan tuh udah nggak sehat kalau dibiarin 2 jam gitu. Ahli gizi itu bilang nggak apa-apa gitu ya kan tapi setidaknya masih ada waktu durasi 4 jam. Nah masalahnya adalah bakteri-bakteri ini nih jadi punya waktu untuk
membelah diri jadi lebih banyak gitu. Jadi ketika tadinya sehat gitu ya kan, kalau langsung dimakan di sekolah jadi nggak sehat ketika dibawa pulang ke rumah, karena itu tadi dari durasinya ini gitu. Yang padahal mah dapur MBG ini menyajikan makanan yang masih sehat, fresh gitu. Nah, ketika sampai rumah itu tuh udah basi gitu. Jadi racun dong. Iya, jadi Tadinya sehat. racun. Padahal MBG nggak ada salah gitu ya kan. Nah, cuman karena orang tuanya ini yang paranoid gitu ya kan, jangan langsung dimakan ya deh gitu. Bawa pulang aja gitu. Malah itu yang menjadi racun gitu. Padahal dapur MBG nggak salah gitu. Ya juga ya. Tapi yang ya pertanyaan tuh itu ada di apa namanya anggota Bupati Eh, orang ahli gizi. bukan bukan anggota Bupati, barusan ketemu gitu. Oh, betul. Iya, barusan ketemu Oh. gitu. Jadi kata Tadinya mau dia, nanya sih, itu kan dulu tuh ada yang ngeluarin sukro ya. Itu sukro tuh yang bergizi. Aduh. Jadi ada menu MBG, tapi dalam salah satu ini itu sukro gitu. itu kayaknya contoh dapur MBG yang belum kedapatan ahli gizi sih Nah, itu. gitu ya. Iya. Aduh. Terus apa lagi tuh? Eh, nah, komentar Kak Ari nih gimana tuh terkait Waduh, perihal kenaikan harga pangan ini gitu kan, terutama ayam gitu. kalau ayam sih, kayaknya kasusnya sama kayak telur sih. Jadi kan Kari kan ini juga kan kemarin tuh eh, budidaya lagi. Bukan ternak ya, itu tani ya namanya, tani telur ayam. Emang tantangannya itu sebenarnya harganya itu selain demandnya tinggi, sama daging ayam, sama ayam petelur itu tantangannya itu adalah pakan sebenarnya. Pakan. Ya tadi Kari sedikit riset di berita-berita, ternyata benar sih. Itu harga naik itu selain demand karena pakannya yang tinggi beneran. Kemarin tuh pakannya parah banget pakan. Dan akhir-akhir ini itu makin tinggi pakannya. Nah itu jadi yang jadiin tuh daging telur, daging ayam dan telur itu meningkat tajam. Nah terus tadi juga sempat baca dikit tuh emang kebutuhannya kan untuk ayam itu kan 3,8 juta ton kan. Produksi ayam daging itu 3,8 juta ton. Jadi Indonesia itu kapasitasnya segitu. Sedangkan untuk kebutuhan MBG itu 1,1 juta ton. Artinya berarti kalau dari persentase 2,8% itu dari hasil produksi itu terserap ke MBG itu secara mendadak. Namanya itu demand shock namanya. Jadi pasar itu yang tadinya tenang nih, MBG kan emang dikebut banget kan, buru-buru dan serentak tuh. Akhirnya tiba-tiba dari 3,8 juta itu 1,1 juta ton itu kesedot MBG. ke MBG. Jadi ditariknya justru uniknya MBG itu bukan ditarik ke masyarakat tapi ditarik ke pemerintah. Itu kan pakai uang pemerintah kan. Jadi pemerintah yang beli gitu. Jadi pemerintah yang beli sebetulnya. Jadi kalau masyarakat yang beli itu sirkulasinya kelihatan. Misalkan kalau masyarakat yang beli itu mungkin ada konsumsi, ada pengusaha yang beli. Nah, itu sirkulasinya kelihatan. Tapi ketika dibelinya sama pemerintah, itu benar-benar sirkulasinya itu ke atas gitu. Jadi demand shock. Nah, akhirnya yang jadi solusi itu dan juga emang dari awal itu waktu Kak Ari juga masih ternak telur itu emang sudah diantisipasi sama pemerintah sebenarnya. Jadi pemerintah kemarin tuh ngasih ngasih bantuan-bantuan untuk peternak-peternak baru. Jadi ada peternak ayam, peternak telur itu dikasih bantuan. Bahkan dibuka peluang-peluang baru masyarakat tuh yang mau beternak telur sama beternak ayam situ. Jadi karena apa? Karena demandnya nggak buat ngejar demandnya. Karena demandnya kan tinggi banget kan. Ketika demandnya nggak kekejar ya harganya terus naik. Jadi ya salah satu caranya ya tambah kapasitas produksinya. Entah gimana caranya ya masyarakat tuh ya jangan konsumsi doang tapi memproduksi juga karena kan nggak mungkin impor juga karena mungkin daging ayam bisa impor juga sih cuman ya harusnya diproduksi dalam negeri gitu biar sirkulasi ekonominya bagus. Nah itu sih emang fokusnya itu emang bukan sekarang itu karena itu karena efek nyata sih karena MBG itu kan sekarang tuh jadi wajib ya maksudnya jadi wajib gitu.
akhirnya itu nggak bakal bisa MBG itu di stop aja deh atau gimana gitu. Itu kayaknya tuh mustahil karena ini ya produk nomor satu presiden gitu kan, janji janji politik nomor satu presiden waktu kampanye juga kan, itu kayaknya mustahil di stop. Ya solusinya ya membangun titik-titik produksi itu sebanyak mungkin, jadi biar biar terpenuhi, bahkan kalau kalau bisa sih yang ya di atasnya gitu, jadi si harga ayam itu bisa tertekan seperti itu sih. Jadi fokusnya itu bukan sebenarnya ya, emang idealnya itu bukan bukan menyetop konsumsi sebenarnya, tapi Lebih banyak produk. produksi. Ya, yang produksinya, dan itu tantangannya besar banget karena ya kita tahu lah membuat pabrik atau memproduksi sesuatu itu nggak dalam waktu singkat. Mungkin 2026 mungkin bisa kelihatan dampaknya lah mungkin. Iya, karena eh, untuk ayam sendiri kan dia dari telur nggak langsung instan jadi daging ya. Iya, jadi Bukan cuma ayam gitu, ya, tumbuhan-tumbuhan juga itu nggak bisa instan. Kalaupun banyak gitu ya kan para peternak-peternak baru dan petani-petani baru itu kan hasilnya nggak instan. ya nggak instan. Dan itu juga nih yang tadi menarik nih, Karena itu cukup lama tuh harga ayam naik tuh cukup lama ya. berbulan-bulan gitu. Ya karena ya belum ada sekarang yang ya karena kan si MPG ini serentak dan tiba-tiba gitu. Ya gitu. Jadi terus dan untuk membuat produksi ayam itu kan tadi sebagai kata Mbim susah. Jadi ya belum sekarang kayaknya kelihatannya. Belum sekarang. Dan juga ini nih yang jadi masalah nih. Tadi sempat baca-baca juga bahwa harusnya tuh SPPG ini apa sih bekerja samanya tuh nggak tebang pilih, bukan ke produsen-produsen gede doang tadi kata Bim sebenarnya. Tadi yang Bim jelasin, mereka itu mau harga rendah kan, mereka itu mau harga rendah. Akhirnya kayak mereka ngetok-ngetokin pintu-pintunya tuh produsen-produsen gede. Karena Kari ngalamin sendiri, kan Kari juga di sana itu nyawarin roti sebenarnya, Bim, jualan roti di Serang. juga. Itu di Serang. Nah masalahnya ini adalah mereka ketika datang ke dapur Kari itu sama temen tuh, kemarin bahkan kita ada kedatangan kepala BUMN Serang, dia pengen lihat tuh dapurnya seperti apa, kan dia pengen lihat kapasitas. Nah, ketika lihat dapur kami yang kecil, ini kan termasuk lumayan gede, yang Samsul tuh lumayan gede, dia rada ngeper tuh karena kata dia ini kapasitasnya berapa, kita tuh masih masih sedikit lah kapasitasnya, dia langsung ngeper. Padahal itu tuh tadi itu dari kementerian apa ya, lihat baca di berita tuh harusnya tuh SPPG itu nggak kayak gitu. Jadi harusnya yang diprioritaskan itu UMKM kecilnya, bahkan jadi bukan pemain inti industri. Kalau pemain inti industri yang di apa sih namanya di target gitu buat jadi rekanan mitra, itu justru nggak yang nggak muter apa sih namanya ekonomi masyarakat kecilnya ya. Nah akhirnya tapi tantangannya itu emang UMKM kecil itu masalahnya di kapasitasnya itu kecil. Jadi si SPBG ini tuh nggak mau ambil resiko ketika nanti ketika MBG kan udah harus menyediain makanan kan. Tapi ketika di UMKM-nya kecil, dia ini nggak pasti. Ini bisa nggak terpenuhi misalkan sehari 3.000 roti misalkan. Ini bisa nggak terpenuhi? Nah ini yang bikin deg-degan masalahnya. Nah akhirnya tuh ya masih jadi rumit akhirnya buat UKM-UKM kecil ya kayak Kari itu mau banyak juga kan kayak pemerintah gitu kan atau investor atau yang mau bantu tuh ketika melihat kita tuh masih kecil nggak mau ngebantu kita untuk jadi besar dulu, tapi melainkan langsung walk out gitu. Kayak itu kan banyak juga kasusnya kayak apa dari plastik itu Batako Plastik yang gitu ya kan. Iya, ketika ditantang untuk produksi langsung gede gitu ya kan. Nggak bisa gitu. Ya, harusnya didorong ya. Harusnya didorong. Nah, itu ya benar. Itu juga yang tadi Mbim bilang tuh. Jadinya kan itu apa tuh yang produsen gede ya kan, yang kaya makin kaya gitu kan, yang kecil nggak terbantu. Kan, iya. Makanya kayak gitu kan. Ya tadi kata Mbim bilang, kenapa nggak ke pedagang lu langsung, kenapa langsung ke pusat? Iya. Sebenarnya itu alasannya juga ketika misalkan kita ke agen gitu, kita misalkan perlu roti nih. Kalau kita ke toko roti, itu emang untuk kapasitas besar tuh nggak pasti. Emang lebih amannya ke produsen langsung. Nah itu yang jadi masalah tuh. Jadi PR sebenarnya ya. Kita bingung juga tuh. Makanya kemarin tuh sih dijelasinnya ya.
harusnya itu si UKM kecil itu dirangkul. Kapasitasnya berapa? Misalkan dia cuman cuman bisa 500 atau sampai 1000, itu tetap diambil. Akhirnya terus nyari yang lain gitu. Tapi kan SPPG itu kadang mau sekalian, Bim. Mereka tuh nggak mau repot. Sekalian aja udah 3.000 gini-gini, ya udah mereka akhirnya nyari mitra yang emang udah gede. Nah, itu yang jadi masalah tuh. Akhirnya tujuan cita-cita presiden kita itu yang nggak susah terpenuhi dengan katanya ada MBG terus bisa menghidupkan ekonomi Masyarakat kecil itu, gitu kan. ya susah. Akhirnya kan yang pemainnya tetap pemain-pemain yang gede yang kena kan. Apalagi kan maklarnya banyak kan. Ketika hari kemarin kenapa susah tuh si dapur mungkin nyediain eh, kurang tahu sih intinya sih si maklarnya itu banyak tuh. Ketika hari kemarin COD roti dia minta sampel. Ternyata ini dia bukan bukan tangan pertama nih, dia ke orang lagi, makanya dia minta harga yang kita misalnya ini harganya berapa rotinya, kata Kak Ari tuh rotinya 5.000, satu bal tuh 5.000. Terus saya bilang bisa kurang lagi nggak, padahal itu udah harga yang minim sebenarnya. Karena apa? Karena dia mau ke orang lagi. Nah itu tuh rantai-rantai itu tuh yang harus di inilah, kalau emangnya dia pure pengusaha pedagang itu nggak masalah, tapi makelar itu yang jadi masalah, karena makelar itu dia nggak ada resiko. Kalau pedagang itu ada resiko, Ben. Jadi misalkan kalau tadi kata Bim ke pedagang itu nggak apa-apa sebenarnya, tapi ke makelar itu yang jadi masalah. Si makelar itu nggak ada resiko, dia cuma modal apa ya, modal relasi doang, informasi doang, ngasih informasi seperti ini. Cuma dia minim resiko. Tapi kasihan buat pengusaha-pengusaha seperti kita marginnya itu ngambilnya akhirnya kecil gitu. Yang gede itu yang si makelar ini yang cuman ya naikin kaki di rumah bisa ngambil duit gitu. Iya, karena memang gimana ya, mentalitas di kita itu ngebos sih. Kayak misalkan nih bos gitu ya kan, wah pengen nyari apa nih, lalu karena mentalitasnya bos gitu ya kan, nggak mau nyari sendiri tapi nyuruh orang gitu, terus ternyata orang ini pun nyuruh orang lagi gitu. Iya, terus dia dari rangkaian itu tuh dia minta di setiap rantainya itu minta fee. Nah itu yang jadi masalah. Akhirnya nyampe ke pengusaha produsen sebenarnya itu tipis banget akhirnya Ya, marginnya. tipis. Nah itu yang jadi masalah. Makanya kalau bisa sih, karena kan kemarin sempat ini ya apa namanya, sempat nego-nego kan. Terus si makelarnya ini ngomong, silakan aja Pak, kita sebenarnya kalau Bapak pengen supply itu, Bapak tuh harus punya CP, harus punya dalam bentuk perusahaan legal gini 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 gini. Dia ngancam gitu, karena kita yang punya CP-nya, dia bilang itu kan. Dia punya perusahaan legalnya. Terus Kari tantang, oh silakan aja. Toh kemarin kita ke SPPG-nya langsung dia nerima kok. Beneran Bem. Jadi Kartu ke sana di Ciras tuh kita kontak kayak ke yang punya SPPG-nya langsung. Mereka tuh nerima kok, mau nerima tanpa maklar ini. Toh mereka juga dapat harga yang kompetitif kan, lebih murah gitu. Sebenarnya ancaman-ancaman mereka itu rada omong kosong juga. Mereka kadang nakut-nakutin kita nih, kayak produsen gini, nakut-nakutin, wah tanpa kita mah kalian nggak bisa masuk barang gitu. Kayaknya itu nggak 100% benar ya, mungkin bisa jadi benar tapi nggak 100% benar, karena Kari ngalami sendiri bahwa kita dari dapur ke dapur, dari pintu ke pintu, kita nggak tahu ada yang nyantol juga dan mereka mau nerima gitu. Jadi rada bullshit gitu. Jadi jangan mau, ya kalau kita sebagai pengusaha gitu, sebagai produsen roti atau pengusaha yang lain, Terus aja ya jangan rekam ya, rekam. ya jangan terlalu takut Jangan takut ancaman maklar ini gitu. Ya kita bukan takut sih, kita harus lebih pintar, karena dia waktu itu bilang gini, Pak kata dia, kita juga ada kenalan kok dari Sari Roti kata. Terus Kari kan ketawa kan, Sari Roti emang harganya masuk, silakan aja pakai Sari Roti. Rata-rata MBG itu pakai roti produsen lokal rumahan. Nggak ada Sari Roti itu pun dapat harga berapa dia. Itu hal-hal kayak gitu tuh. Makanya mungkin kedepannya bisa diperbaiki tuh yang apa sih namanya, rantai bisnisnya itu terlalu panjang, itu harus diputus, terlalu banyak fee gitu kan. Iya, terlalu banyak. Kalau dia pure pengusaha itu nggak apa-apa, tapi kalau cuma makelar gitu atau dia cuman ya kayak sales gitu,
ya di sederhana aja, cukup satu tingkat sales aja gitu, nggak usah berangkap gitu. Itu ruwet ke pengusaha-pengusaha kecil. Wow, gitu. Ternyata kompleks juga ya untuk Kompleks. MBG ini. Masa dia kalau dia oh ya bisa kurang lah, soalnya kita ini ke orang lain juga, dia ngomong sendiri, waduh, nyawanya karena langsung mundur tuh. Wah ini mah terlalu panjang ininya, rantai rantai duitnya gitu terlalu panjang. Nah yang gitu tuh yang bikin males tuh. Ya sih dia punya info, cuman kan ya nggak segitunya gitu. Uh, Ngeri juga ya gitu. Oke, karena keterbatasan durasi gitu. Jadi kita sudahi aja dulu untuk omong kosong kali ini gitu. Sampai jumpa di video omong kosong selanjutnya. Oke.